keturunan Rasulullah, Syekh Muhammad Najrewi namanya. Dia menulis buku seks dalam Islam yang namanya. Anggaplah kita nih bener-bener masih nol ilmu seksualitas dan intimasi dan lain-lainnya. Apa sih dok yang menurut dokter perlu kita pelajari? Dulu masih di bawah awal saya praktek seks, pasien saya 50-an. Kok sekarang 28, 30 sudah ada. Dia tidak terlampau tertarik kepada istrinya, lebih suka di kamar mandi dengan sabun. Dengan berhayal dengan melalui handphone. Oke. That's sad. Nah, kenapa? Aku bisa orgasme tanpa ejakulasi. Aku bisa multi orgasme seperti wanita. Kalau aku ceritain ke cowok-cowok, mereka pada nggak ngerti. Lu pada paham nggak cowok bisa orgasme tanpa ngecerot? Itu juga sudah diajarkan di dalam kitab-kitab kuno juga ada. Ketika ejakulasi sebenarnya cairan itu yang ketika terasa hangat di rahim, terjadi di rahim itu nikmat banget buat ini. Makanya iya. Oke. Emang jadi Oke, gua kasih. Itu kayak semacam validasi bahwa lu nafsu juga sama gue gitu ya. Validasi. Oh, siap. Kalau dari 100% eksplorasi seksual yang eksis sekarang, pasangan muda Indonesia tuh udah eksplor berapa persen sih? Kamu akan sedih kalau dengernya. Yang muda-muda tuh berapa persen? Berapa dok? 30. Seksualitas is part of our marriage gitu kan. Seksualitas itu bisa membuat kita lebih intimate, membuat kita jadi lebih keterhubungan, rekreasi bareng. Itu tadi kata Pak Dokter, malah jadi langgeng gitu. Sakinahnya, saling mencintai, mawadahnya penuh gairah. Jadi seks itu ada di gitu dong. Mawadah. Warahmah itu dicintai oleh Tuhan dengan mengikuti aturan kewajiban daripada Tuhan. Itu aja. Kadang kita lupa bahwa seks itu bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga bahasa cinta, koneksi, dan komunikasi. Sayangnya, banyak orang yang menikah tanpa benar-benar memahami ilmu di baliknya. Akibatnya, hal yang seharusnya jadi sumber keintiman dan kebahagiaan, justru bisa jadi sumber jarak, kecewa, atau bahkan rasa malu. Kita akan ngobrol mulai dari bagaimana perjalanan hubungan seksual yang ideal bagi pengantin baru, langkah demi langkahnya. Tutorial, ngebengkek durian ya kan. Gimana cara menjaga gairah supaya nggak cepat bosan, sampai yang lebih advance soal multiple orgasm pada pria. Dan juga peran nutrisi, latihan fisik, serta kesehatan mental dalam performa seksual. Hari ini kami merasa sangat beruntung karena kita kedatangan seorang legenda. Sosok yang sejak puluhan tahun lalu, tontonan mak gue nih waktu muda, sekarang gue ngobrol sama beliau gitu kan. Yang beliau ini berani banget membuka ruang bicara soal seksualitas dengan cara yang edukatif, ilmiah, tapi juga manusiawi. Namanya hampir semua orang di Indonesia pasti kenal. Selamat datang Dr. Boyke Dianugraha. Terima kasih. Selamat siang juga nih. Nggak boleh selamat siang ya? Nggak apa-apa dok, santai aja. Sebuah kehormatan didatangi seorang legenda. Bener, dulu aku inget banget ngeliat Dr. Boyke pertama kali itu di TV zaman SD dok. Iya. Jadi sekarang giliran, wow aku udah umur 30-an aku bisa podcast. Dan di mata kita dokter sama. Enggak tambah tua, kayak segini-segini aja. Bisa GR dong dok. Jadi ya itulah Anes dan Yaser ya. Saya juga terima kasih bahwa sekarang generasi jauh di bawah saya juga ternyata mereka juga meskipun mereka sudah dapatkan pengetahuan dari internet, dari AI mungkin, tapi juga masih ingin langsung mendengarkan mengenai masalah edukasi seks, khususnya mengenai pondasi-pondasi seksual ya. Buat mereka-mereka yang akan menikah, sehingga jangan kayak zaman sekarang nih, nikahnya di depan Ka'bah 3 bulan cerai. Dan masalah-masalahnya juga nggak jauh-jauh dari masalah-masalah itu ke itu juga gitu loh. Ketidakpuasan seksual ya, ketidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berkomunikasi intim, kesibukan, bahkan gangguan-gangguan stres dan fisik. Itu paling sering saya temukan di klinik Pak Sutri. Ini seru banget, langsung jadi pertanyaan ya. Tapi kamu dulu mau mulai dari mana nih kita silakan ya Sher. Sebelumnya tapi ini penasaran pertanyaan dari kita aja sih. Kenapa dokter masih passion sampai sekarang tetap mengedukasi? Karena kayak 30 berapa tahun dok? Udah 30 tahun nih. Sudah, saya dari mulai dari mulai jadi dokter kandungan itu tahun 90, lulus 91, jadi sudah 35 tahun. 35 tahun. Seumuran aku. Aku baru lahir 91 dok. Jadi kenapa? Karena untuk bisa sampai ke sini nih boleh dibilang gak gampang, berdarah-darah ya.
sampai saya itu umur 40 tahun 19 karena begitu banyaknya tekanan-tekanan ya, saya acara di Grounded dulu pernah di salah satu radio, saya dipanggil oleh salah satu kementerian penerangan dulu ya. Kemudian saya juga, orang tua saya juga kayak dapat teror bahwa dia pengajian dia suka sedih pulang, katanya anak ya kan orang Belanda masih tua-tua ya tuh kalau ngomong tuh vulgar banget. Anak-anak saya juga ya, nggak semua kadang-kadang lapor ke saya, sampai akhirnya orang tua saya memutuskan untuk udahlah stop, kamu tetap jadi dokter kandungan aja. Cuman saya tuh melihat dari berbagai macam kejadian ya, masalah-masalah ini muncul gitu loh. Akhirnya saya memutuskan, oke lah, saya akan ikutin orang tua saya sangat sayang sama orang tua saya ya. Jadi oke lah, aku akan tanya di Ka'bah. Aku akan naik haji, aku akan tanya apakah aku masih boleh meneruskan. Karena kan berdasarkan mereka kan berpandangan tentang seks haram, mendengarkan seks haram, melihat, bahkan melihat dokter Boyka aja dibilangnya haram mungkin ya. Mungkin, saya nggak tahu. Akhirnya saya naik haji khusus untuk bertanya mengenai masalah itu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah bahwa setiap kali saya sholat ya, mau waktu itu kan misalnya ke Masjidil Haram, Masjidil di Nabawi ya. Kalau pulang tuh udah ditungguin di depan. Kan dulu kan saya udah dikenal tuh di majalah Kartini, majalah Aneka, majalah yang udah nggak ada semua tuh, Femina dan sebagainya. Ditungguin, Dok, kami mau konsultasi masalah ini. Nah, disitulah saya baru tahu bahwa ini jawaban dari Tuhan. Buktinya mereka nungguin. Kadang-kadang sampai jam, saya kan kalau kita haji kan berangkat itu kadang-kadang dari mulai asar, maghrib, isya. Terus sekaligus kan supaya nyari tempatnya nggak susah. Itu saya pulang mau makan itu udah pada ngantri, pada konsultasi. Jadi situ saya berpikir inilah jawaban dari Tuhan bahwa kamu jalanin terus. Makanya sampai sekarang saya masih patient dan hampir semua pasien-pasien saya juga bahkan dari beberapa, bukan hanya dari Jakarta, dari negara, ada dari Qatar, ada yang dari negara Amerika, ada dari Jepang, ada dari Singapura, karena mereka juga di sana mungkin keahliannya juga memang rada-rada sulit ya di negara. Aksesnya nggak terlalu mudah. Yang waktu itu saya belajar tentang seks in Muslim itu dengan dokter waktu itu juga dengan Profesor Sulaiman itu di Turki. Turki juga masih tertutup dia bilang. Masih banyak dia bilang. Makanya kamu tuh ngambil ini bagus banget dia Prof Sulaiman itu. Nah di situ juga ya kan mereka juga menganggap sesuatu hal yang tabu. Padahal sama Prof Sulaiman juga mengatakan di dalam agama Islam pun seks itu sangat dibutuhkan. Ya, bahkan salah satu keturunan Rasulullah, Syekh Muhammad Najrawi namanya, dia menulis buku seks dalam Islam yang namanya The Perfume Garden. Nah, tapi kan yang terkenal itu tidak terkenal. Kita tuh orang-orang Islam tuh yang ahli aljabar, ahli falak, nggak pernah terkenal di dunia. Karena kita, ya itu tadi mungkin ya, kenapa yang terkenal justru kitab kuning dari Cina, atau misalnya kita tahu Kama Sutra dari India, padahal kita ada The Perfume Garden, dan saya bukunya pun tidak ada di Indonesia. Saya waktu belajar tentang seks di Belanda, saya baru dapat bukunya. Dan buku itu mengenai posisi dan banyak dengan kata-kata yang lebih indah dibandingkan dengan saya bandingkan dengan Kama Sutra. Bukan saya membandingkan ya, karena dia berbeda budaya, tapi saya lihat kata-kata dalam puisi. Misalnya, jikalau engkau ingin mendekati pasanganmu di malam pertama, perlakukanlah ia seperti engkau sedang akan memakan buah yang ranum. Ciumlah dulu wangi ranum buah itu, kemudian kupas perlahan-lahan sehingga kamu bisa menikmati semua bagian tubuhnya. Nah kan indah banget gitu puisi-puisinya tuh. Dalam Islami loh, dalam bahasa Persia. Sampai saya bilang ini bagus banget. Dia tidak vulgar gitu, posisi begini, enggak. Dalam kata-kata seperti itu gitu loh. Sentuhlah dia bagaikan hayatilah bah tubuhnya yang bagaikan sutra. Jadi foreplay-nya juga diceritakan dalam bentuk-bentuk puisi yang indah. Nah itulah mengapa sampai sekarang saya katakan bahwa kenapa Islam harus menolak. Ya, dan ternyata juga pondok pesantren yang kan saya dulu pernah keliling tuh ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, kemana-mana ke pondok-pondok pesantren. Ternyata mereka diajarkan
mengenai seks ini. Namanya juga kitab kuning. Ya sama kitab bukan kitab kuning dari Chinese ya, Yellow Book ya, tapi dia belajar juga dari situ. Cuman itu hanya ditahan sampai orang-orang tertentu di orang-orang pesantren, tidak disebarkan kepada masyarakat. Sementara masyarakat kita kan perlu, dari mana mereka mendapatkan pendidikan? Pendidikan seks. Makanya saya tinggalkan sebenarnya dokter kandungan. Kalau Anda mau bandingkan, saya sebagai dokter kandungan dibandingkan dengan kalau dari sisi dalam tanda kutip materi ya, komersial ya. lebih enak jadi dokter kandungan, sekali sesar, sekali ini tinggal begitu-begitu ya kan. Kalau seks kan kita mesti passionnya, mesti dengerin, mesti ngajarin. Kadang-kadang apalagi kalau kasus-kasus perselingkuhan mesti denger dari satu sisi, denger dari satu sisi. Kalau gangguan-gangguan fungsi seksual kita harus lihat apa dulunya mendapatkan trauma, apa lihat, kan nggak gampang. Kompleks ya dok. Tapi karena itu is my passion ya, saya jalanin. Saya pikir oke, saya putuskan untuk tidak mendalami lagi masalah kandungan. Ya kandungan masih ada, menopause masih kaitan dengan seks, ingin anak masih kaitan dengan seks. Kemudian juga beberapa hal masih ada ya, seperti keputihan masih ada. Tapi lebih kepada relationship gitu loh. By the way, kita punya biro jodoh. Biro jodoh kita namanya Ranum. Tadi jadi kayak tersentuh gitu kan. Karena memang kita konsepnya adalah sebelum orang ini kita jodohin, orang ini kita dalam tanda kutip sekolahin dulu. Jadi ada asesmen psikologi, terus ngomong sama psikolog dan segala macam. Di saat mentalnya siap, baru dia siap bisa kita jodohin. Iya, ini bagus. Saya setuju banget dengan Ranum ini. Karena kalau saya belajar di luar negeri, saya belajar untuk male sexuality di Milan ya. Kemudian tentang marital therapy di Belanda waktu itu. Kemudian tentang dengan Coleman di Paris juga. Kemudian tentang seks edukasi saya belajar di Jepang. Nah itu terjadi perbedaan-perbedaan. Di sana itu untuk bisa menikah mereka Salman Leven dulu. Mereka hidup bersama dulu, kan kita nggak mungkin. Meskipun Coleman mengatakan kamu gampang, kamu kalau mau tahu dia cocok frekuensi seksnya, suruh dia mereka dalam itu tinggal bersama dulu di apartemen atau bagaimana, kan nggak bisa. Jadi saya mengambil keilmuan tentang seks, tapi ketika sampai Indonesia saya sesuaikan dengan pola budaya dan agama di sini. Gitu loh. Contoh misalnya. Coleman marah banget waktu saya tidak mau menandatangani traktat bahwa Dr. Boyke mau bersedia kita orang-orang anggota-anggota seksologi dalam tanda kutip melegalkan gay. Karena mereka mengatakan, yang nggak tanda tangan saya, Malaysia nggak mau tanda tangan. Tapi kalau nggak salah Turki masih tanda tangan, saya nggak tahu deh beberapa. Artinya kita nggak mau. Dan saya menjelaskan mengapa saya tidak mau menandatangani. Saya bilang, because in my Quran, saya bilang di dalam Al-Quran memang tidak boleh dan saya tidak mungkin dasar-dasarnya. Akhirnya mereka bisa mengerti. Kalau orang Malaysia mah udah kita keluar, jangan. Kamu keluar gitu berarti kita nggak bisa menjelaskan ke mereka. Dan saya ditanya, why don't you sign it? Dia bilang gitu. Saya bilang bahwa kita sebagai seorang Muslim sudah jelas ada suratnya dan saya sangat menghormati agama saya. Oke, I know, I can understand you. Akhirnya mereka ngerti gitu. Jadi mereka juga nggak memaksakan. Kayak misalnya Profesor Kong ya, waktu saya lagi di jamu makan siang. Contohnya anaknya mau camping tuh, pelukan gitu kan, dia cium bapak ibunya. Don't forget your condom ya, dia bilang ke anak laki-lakinya. Nah saya bilang ke dia, di Indonesia nggak bisa seperti itu. Mereka memang punya hak. Kan dia bilang, itu kan hak ajasi. Saya bilang, memang itu, seks itu adalah hak ajasi. Tetapi kita ada aturan-aturan. Dan aturan yang mengaturnya adalah nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya, saya bilang. Jadi Coleman tuh seneng banget, bahkan dia sampai waktu zaman COVID ya, saya sempat dibilang, udah kamu tinggal di apartemen, saya punya apartemen, kamu nggak usah bayar, yang penting kamu jadi S3 untuk itu. Enggak, saya bilang, saya cukup, bukan karena saya tidak mau juga meninggalkan Indonesia dalam keadaan kondisi seperti ini juga gitu loh ya. Mereka saya bilang, udah kamu tinggal di tempat saya, atau kamu mau sandwich, dia bilang, kamu ambil S3-nya sebagian karena kamu menarik. Kan saya banyak discuss dengannya tentang budaya-budaya kita, tentang candi-candi suku, tentang bahwa di Indonesia tuh, jadi mereka tuh tertarik sekali gitu. Seks itu is not
art. instan. Jadi it is an art. Yeah. Saya katakan kepada dia seperti itu. Makanya dia penasaran banget dia bilang. Pengen, tapi saya bilang enggak, saya nggak mau ninggalin kondisi Indonesia. Ada saya punya keluarga saya juga di sini. Dia bilang. Dan dia juga senang karena saya di basicnya udah dokter spesialis kandungan. Karena di sana tuh mereka sama-sama kita saling menghormati. Mau basicnya psikolog, perawat senior, mau dia basicnya adalah dokter-dokter penyakit dalam, apapun boleh gitu. Yang penting dia punya passion di situ dan dia kasih sertifikat. Yeah. Ya kita juga dikasih sertifikat waktu itu yang dari Turki sih kita dapat sertifikat International Sexology and Aesthetic Gynecology. Dapat sertifikat itu, tapi kita nggak usah pakai, udahlah saya bilang kalau saya yang tidak butuh adalah itu, tapi bagaimana saya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dengan tata cara yang elegan, tapi mereka mengerti sehingga paling tidak kena HIV/AIDS. Yeah. Yap. Anda harus ingat loh, Indonesia saya ketemu teman mengatakan bahwa Indonesia tuh dari Thailand ya dikatakan Indonesia bakal menyusul posisi Thailand nomor 1. Karena pertumbuhan HIV/AIDS di Indonesia sangat tinggi. Oke, berarti potensi pertumbuhan HIV di Indonesia sangat tinggi. Dan Karena kalau apa? sampai bilang kamu nggak ada usaha untuk itu ya, sepanjang seks masih dianggap tabu ya sudah. Sementara Anda tahu sendiri, Anda lihat sendiri. Yeah. Kalau di grup-grup ya, di grup-grup misalnya di WA, anak SMP aja udah punya grup WA pribadi yang saling membuka baju dan sebagainya. Belum lagi di daerah Kerawang ada warung-warung yang bisa disewa oleh anak-anak SMP. Itu kan gila banget. Iya. Gitu loh. Makanya saya juga selalu saya bilang saya senang kalau diundang begini, apalagi karena saya kalau mau ngomong di TV udah susah. Ngomong sperma aja langsung ditelepon oleh KPI. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong itu, nggak boleh ngomong ini, nggak, karena KPI-nya juga tidak punya keilmuan, tapi dia menjadi pengawas kan nggak bisa juga. Oleh karena itulah dari podcast ke podcast, dari apa saya selalu insya Allah lah, saya bilang kalau ini bisa menjadi bahan untuk mereka itu akan sangat baik. Berarti bisa dibilang ini pengabdian sih dok, karena dirimu terus sharing karena memang lihat ada orang yang butuh gitu. Iya. Butuh suksesor gak dok? Kamu kayaknya langsung siap diri nih. Kalau dilihat ya sampai sekarang ya, saya masih juga terima kasih. Kayak misalnya dulu saya sempat ke daerah-daerah untuk mencegah yang namanya pernikahan dini. Kemudian saya juga keliling Indonesia ke pesantren-pesantren untuk mencegah. Terus mohon maaf jangan sampai tersinggung karena ada kasus-kasus dulu malah kan saya kelilingnya tuh sama Bu Hovifah ya sama Oneng ya karena kasus-kasus hubungan sejenis juga atau di kalangan pesantren ya. Nah itu kita berusaha pengabdiannya seperti itu gitu loh, bukan pengabdiannya dalam arti kata penjelasannya adalah seperti itu. Oke. Boleh Kita aku? mulai. Ya, silakan. Wow. Yes, ini it's a very thorough opening dan aku senang banget karena berasa banget passionnya Dr. Boyke tuh kayak nggak pernah, maksudnya sama seperti apa yang aku lihat dulu di TV-TV gitu loh. Jadi kayak pas dengerin Dr. Boyke tuh aku jadi my mind wandering around dan jadi berpikir gini dok, karena aku punya background psikologi gitu kan. Aku memahami bahwa sebenarnya seksualitas adalah sebuah kebutuhan biologis, gitu kan. Tapi dari sisi psikologinya, kita juga ada yang menemani nih untuk akhirnya bisa sampai mungkin punya ketertarikan seksual, sampai akhirnya mau berhubungan seksualitas. Nah, beberapa kata yang related mungkin adalah intimacy, gitu kan. Betul. Kemudian ada koneksi, tadi dokter juga bilang komunikasi, gitu kan. Dok, biasanya dari yang dokter dengar, nih kita ngomongin terutama anak muda nih anak muda baru nikah gitu kan. Anggaplah kita nih bener-bener masih nol gitu, masih nol tentang kedalaman ilmu seksualitas dan intimasi dan lain-lainnya. Apa sih dok yang menurut dokter perlu kita pelajari gitu ya, terutama untuk bisa tadi gitu membangun relationship yang baik, yang sehat gitu kan, dengan intimasi dan seksualitas tadi dok? Iya, jadi kalau kita ingin membangun relasi, pertama tuh selalu pengenalan diri. Yang saya katakan, makanya saya termasuk orang yang masih membolehkan pacaran kepada anak-anak saya. Karena itu salah satu relationship, itu juga yang dikatakan Coleman kepada saya. Kenapa katanya, di negara kamu tidak boleh pacaran? Karena kita bersentuhan haram dan sebagainya. Sebenarnya
Akhirnya saya ambil jalan tengah. Saya nggak mungkin membiarkan mereka untuk seks bebas. Saya ambil, karena because I'm a doctor, saya bilang, saya akan ambil jalan tengah. Mana yang tidak membahayakan. Kan ada tahapan-tahapan physical dan emosionalnya ya. Kalau physical ada kissing, necking, kemudian petting, intercourse. Ya. Nah, saya sampai kissing aja udah oke lah. Tapi paling tidak kamu bisa merasakan jauh mana. Karena kan kita juga kalau dia mencium kita dengan sekedarnya kan, ini cowok jangan-jangan beneran cowok apa kayaknya gak tertarik atau dia beneran cinta sama gue ya kan. Makanya saya boleh satu. Yang kedua, ada bertemuan itu ya. Kamu juga mesti ngelihat tuh cowok tuh beneran cinta nggak sama kamu gitu loh. Karena kan ada juga yang nanti di tengah-tengah tiba-tiba nggak pengen punya anak. Ada cewek yang tiba-tiba, saya juga punya pasien yang sampai si cowoknya juga datang tiba-tiba mau surrogate mother. Artinya dia ambil sperma, ambil ini mau keluar negeri mau dikasih aja. Kan kita mesti lihat, mesti tahu gitu sebenarnya. Ada juga yang akhirnya kawin hanya karena harta. Banyak kan? Ya. Sampai akhirnya udah sekarang terjadi pisah. Prenup. Pisah harta. Pisah harta. Tapi kan sebenarnya kayak kalau kita sayang sama pasangan kita nggak perlu pisah harta, nggak perlu I trust you, ya kan? Kita sama-sama membangun. Nah ini kalau dikatakan dari nol ini kita mesti lihat juga gitu loh. Motivasinya dia menikahi aku tuh apa sih? Cinta. Ataukah ada hal yang lain? Ataukah dia hanya karena aku seorang engineer. Atau karena orang tua aku, kayak harus dilihat juga motivasinya. Karena kalau motivasinya itu nggak akan bertahan lama. Kedua, kemampuan berkomunikasi, kecocokan sifat itu mesti. Seperti panci dengan tutupnya. Kalau kamu orangnya memang bawel, kan perempuan bisa, carilah laki-laki yang lebih pendiam. Sehingga bisa saling berkomunikasi. Ya. Dan yang kedua adalah juga yang sangat penting adalah mereka punya hampir sama latar belakang sosialnya. Itu yang saya dapat juga dari Coleman. Kalau latar belakang sosial terlalu jomplang, itu biasanya juga susah. Cara berpikir kan sekarang banyak udahlah nggak apa-apa kalau kita udah ini mah dapet anak-anak yang model SMA aja lah, yang penting dia nurut, nggak usah kerja ngurusin gue anak-anak, kan nggak bisa begitu. Bagaimana kita, karena perkawinan bukan sekedar hanya untuk seks semata, perkawinan itu adalah untuk kita saling mendukung, dua jiwa menjadi satu. Gitu loh. Nah oleh karena itu diperlukan komunikasi. Makanya faktor komunikasi, kasus-kasus perceraian, perselingkuhan, ketidakharmonisan, komunikasi itu 55%. Seks penampilan cuman 30 saya dapatkan. Tapi penting 30, baru faktor yang lain, gak punya anak dan sebagainya. Dari hasil penelitian di klinik saya, setelah klinik itu berdiri dari tahun 96 sampai sekarang tuh udah hampir 40 tahun. Berarti oke, aku coba nangkep. Iya. Alasan bercerai atau alasan bercerai apa perselingkuhan, Dok? Perselingkuhan, perceraian hampir sama alasannya. 55% adalah komunikasi. 30% seks. Seks dan penampilan. Dan penampilan. Jadi saya gabungkan seks itu dengan misalnya si wanitanya atau prianya tidak mau menjaga tubuh, menjaga ini, ya kan? Zaman sekarang mudah. Ya kan, kita mau intermittent fasting atau mau pakai yang namanya Femislim, ya kan, dari produk Wish juga ada, ya kan, dia yang buncit-buncit, karena beberapa juga ada yang merasa tidak nyaman lihat suaminya perutnya buncit. Langsung mereka mengatakan, dok saya bukan apa-apa, saya udah suruh dia ke gym tapi dia juga nggak mau, ya kan. Jadi mereka juga faktor fisik juga jangan dipikir hanya pria saja, wanita juga sama, gitu loh. Oke. Aku nggak nyangka komunikasi 55% itu. 55%. Berarti penting banget untuk pasangan-pasangan yang mungkin baru pacaran atau mau menikah, dites dulu tuh komunikasi bisa. Iya, nyambung apa enggak. Makanya latar belakang. Yang satu lagi agama. Saya selalu mengatakannya, even kita sama-sama dari Nabi Ibrahim, ya artinya agama Kristen, agama Buddha, boleh sebenarnya kalau kita dalam toleransi. Tapi kan ada aturan-aturan yang sama-sama, jangan sampai nanti yang satu puasa, yang agamanya beda, nggak usah puasa, karena kan ada egonya. Yang satu mau pergi misalnya ngaji dilarang, kamu pun kan sayang gitu loh. Jadi kalau dapat sih, saya juga mengatakan pada anak saya, satu agama. Meskipun saya menghormati semua agama, ya, semua agama itu baik, tapi
satu agama itu adalah salah satu fondasi juga. Sama-sama umroh, sama-sama ke masjid, sama-sama sholat taraweh. Itu kan akan menjadi bonding, akan menjadi pengikat untuk keharmonisan. Oke. Kita deep dive sedikit ke seksualitas. Tadi perihal mungkin mental preparation. Mental preparation sebelum menikah. And social. Ya, jadi kita juga mengharapkan mereka-mereka yang muda itu jangan mudah untuk mengatakan yes sebelum kamu tahu dulu gitu loh. Siapa pasangan kamu. Betul. Nah, anak muda sekarang tadi kan dokter sempat bilang anak SMP aja sekarang grup WhatsApp-nya udah mulai yang vulgar segala macam. Artinya udah overstimulating. Iya. Ya. Ada yang bilang kayak gini, anak muda zaman sekarang, anak SMA zaman sekarang lebih banyak melihat wanita telanjang daripada kaisar zaman dulu dengan selir-selirnya. Gitu. Akhirnya kan udah overstimulating dan bisa bikin kayak ini bahasa simpelnya Dok kayak jadi nggak nafsu lagi gitu loh. Jadi kayak yaudahlah gue udah sering ngeliat tuh gitu. Nah, gimana manage-nya? Mungkin umur 25 sampai 30 sekarang kayak anjir gue kebanyakan ngelihat something nih gitu, ngelihat sesuatu, nonton porno misalnya gitu SMP SMA tuh gimana ya gue bisa balik lagi menjadi maksudnya kayak ngeriset. Mungkin nggak mungkin bisa ngeriset sih, tapi setidaknya merefresh. Ya. Jadi ya mereka itu kan satu pinsang kita itu. Mereka bisa melihat dari video, dari handphone segala macam yang telanjang, tapi mereka tidak dapat pendidikan seks karena masih dianggap suatu hal yang tabu. Pinsang dong. Yeah. Akibatnya mereka apa? Akibatnya mereka nyoba sendiri. Kita sebut sebagai kecanduan onani. Oke. Ya, porn, kemudian masturbation atau onani. Apa yang terjadi ketika orang sudah kecanduan, ya? Makanya saya bingung. Dulu masih di bawah awal saya praktek seks, pasien saya 50-an. Kok sekarang 28, 30 sudah ada. Dulu ya, saya bandingkan. Kok banyak banget sekarang. Sampai pernah saya ngomong, sorry ya, kamu umurnya masih segini, saya kaget. Dia bilang. Akhirnya dia ngaku, dia kecanduan. Akhirnya juga istrinya, dia menikah, istrinya komplain. Maaf, boleh spesifik gak? Keluhannya apa Dok? Sorry. Keluhannya adalah bahwa dia tidak terlampau tertarik kepada istrinya, lebih suka di kamar mandi dengan sabun, dengan berhayal dengan melalui handphone. Oke. That's sad. Nah, kenapa? Karena ketika seseorang kecanduan apapun itu, apalagi kecanduan onani, hormon yang namanya hormon oksitosin, hormon cinta itu akan meluberkan nih lobus frontalis daripada otak kiri dan otak kanan. Otak tengah namanya. Dan ketika itu lebur, udah nggak ada rasa lagi karena terlalu banyak. Dia tidak bisa memutuskan, dia bisa tidak tertarik lagi. Nah itu yang terjadi. Nah itu juga menjadi keluhan sekarang daripada para istri. Kenapa lebih suka onani dibanding lihat istrinya? Makanya nih buat yang muda-muda yang sudah terlanjur untuk melakukan itu stop. Ya, kedua, mereka juga sibuk. Ya mereka juga kadang-kadang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Jangan dipikir ya. Dulu kita jadi dokter itu pekerjaan tersedia, bahkan dikejar-kejar sudah jadi pegawai negeri, diancam kalau nggak mau jadi pegawai negeri harus UAS segala macam. Sekarang bora-bora mau jadi kemanapun susah, ya kan persaingan begitu. Dokter hanya dibayar Rp2.000. Itu zaman saya aja tahun 1990-an udah 10.000. Masa kan dokternya cuma dibayar Rp2.000 kan udah jelek banget lah artinya ini susah banget ya. Nah di situ kita berpikir ya, akhirnya mereka mengalami stres, impotensi psikogenik. Makanya saya selalu mengatakan, tolong mereka jaga deh. Apalagi 30 tahun ke atas kan sudah mulai turun testosteronnya. Kita punya Pro-LQ. Dokter pasti minum Pro-LQ sampai sekarang. Ini Pro-LQ. Pro-LQ itu laki. Pro-laki. Kenapa? Okay. Karena ini satu-satunya tumbuhan yang ada di Indonesia, di Dieng, dan itu adalah Purwoceng. Itu ginseng kesukaan saya tuh, herbal kesukaan saya. Tidak ada di tempat lain. Mereka sudah mencoba China, kemudian juga Korea untuk membesar, bahkan Malaysia bikinnya. Tropisnya sama nggak bisa. Dia hanya di Dieng dan dia juga hanya di Bromo tumbuhnya. Dan ini sudah di penelitian itu paling bagus juga ya dalam menghasilkan hormon testosteron yang
alami. Oh, Jadi nice. saya dengan minum ini testosteron saya terakhir dicek masih tetap bagus. Karena dan ini kan kalau kita minum sayur kan nggak ada gangguan ya, nggak ada seperti kita minum zat-zat kimia, misalnya testosteron kimia memang ada, tapi kan itu testosteron kimia bisa mengakibatkan ke prostat, bisa mengakibatkan justru produksi kita dari dari endogennya, kita sebut endogen itu dari dalamnya berkurang. Kalau ini kan enggak. Jadi ini saya pakaikan buat mereka-mereka juga ya. Pro LQ itu buat mereka-mereka yang ada gangguan, mulai ada gangguan disfungsi ereksi ataupun mengalami ejakulasi dini ataupun mengalami gangguan dalam gairah. Saya pesan satu ya, cobain ya, cobain. Yang gelek dong, yang gelek. Oh yang gelap. Kalau Yang gelap Kalau tuh- yang gelap ini kan saya harus mengerti sekarang. Kenapa saya harus ciptakan ini? Laki-laki tuh orangnya maunya praktis. Dia akan ketemu kan sama istrinya nanti Iya. malam. Dia tuh dari Sudirman atau CBD atau dari tempat-tempat pekerjaan akan naik mobil, ya. Kadang-kadang saking jauhnya bisa 2 jam, ya kan? Dia minum aja dulu glek di sini, tinggal ditaruh di dompet. Saya mau minum sekarang dok. Saya mau minum sekarang. kita masih kerja ya. Iya nggak apa-apa. 6 Beberapa jam lagi, ke 6 depan. jam lagi kita udah di kamar kan. Jadi kan dia bisa 2-3 jam sebelumnya, dan ini isinya ginseng, mixed berry. Jadi juga bukan semata-mata untuk seks dengan melebarkan pembuluh-pembuluh darah pada Mr. P, tapi dia juga meningkatkan imunitas, capeknya hilang, kemudian juga karena ada vitamin C-nya juga, kemudian ada ginsengnya, dia juga akan merawat tubuh kita supaya tetap sehat. Nah inilah mengapa saya sering mengatakan bahwa LQ Glek ini pasangan banget nih sama Pro laki, Pro Pro LQ. Ini untuk Sehari-hari. sehari-hari. Kalau saya katakanlah 2x1, tapi kalau udah beberapa lama turun jadi 1x1 pun nggak apa-apa. Tapi ini adalah maintenance dose agar testosteron tidak turun. Namanya Pro LQ. Nah ini untuk cowok. Kalau untuk ceweknya saya sengaja bikinkan yang namanya Family Love ini. Oke. Ya, kenapa sih dokter sampai bikinnya? Karena kan selama ini juga sering ditanyain, dok, kenapa sih cuman cowok aja dokter mikirnya Pro LQ Glek dulu pernah ada ya, kopi gereng, kemudian yang lainnya. Saya bilang, oke, saya akan bikinkan. Karena cewek ini kan lebih Kompleks lebih pasif gitu? dan lebih Pasif. kompleks alat ininya. Tapi akhirnya saya dapatkan setelah saya ke Madura ya. Saya semuanya hampir rahasia-rahasianya dari ini loh, dari Indonesia. Kearifan sendiri. lokal ya? Kearifan lokal. Gitu. Saya dapetin ternyata ada ini tambahannya, ada majakani, ada ini. Akhirnya kita bikinlah untuk Family Love. Nah, apa yang bisa dibuatkan? Jadi beberapa orang yang mengatakan itu mereka lebih horny ya kepada pasangannya. Kemudian juga yang namanya daerah di situ karena pengobatan dari dalam ya. Kalau pengobatan dari luarnya kan ada ini ya. Supaya nggak keputihan tuh kan ada yang namanya Wish pencuci vagina, ya, yang wanginya floral, itu kan bisa dicuci sebelum mau hubungan atau dipakai sehari-hari. Kenapa? Saya selalu mengatakan, tolong Anda itu, wanita itu bentuk alat kelaminnya itu seperti sumur. Jadi dia akan menampung kotoran-kotoran, apalagi pada beberapa wanita yang memang bulu-bulu kemaluannya dicukur dengan sampai kurang banget. Jadi sehingga mengapa sih sekarang banyak wanita-wanita yang mengalami gangguan-gangguan keputihan dan seterusnya, karena salah satunya mereka mencukur dan kedua juga mereka tidak merawat bagian dalam. Zaman dulu saya masih tahu orang tua saya segala macam selalu rebus sirih. Iya, air sirih. Iya kan selalu kan. Benar, benar. Kalau mau nggak nyeri mens dulu selalu ada kunyit asem. Aku masih minum masih minum kan. Sekarang Anda tinggal minum yang namanya Family Love, itu juga sama. Dia akan mengurangi rasa nyeri pada saatnya. Dan kita sudah teliti ini. Sudah teliti di klinik Pak Suti bahwa orang-orang yang mensnya sakit dengan Family Love, dok berkurang banget ya. Karena ada majakaninya. Tapi yang terbaik adalah dia juga mengurangi lendir dan membuat misfinya menjadi lebih sensitif. I see. Jadi ada dua nih. Jadi jangan cemburu yang perempuan. Laki dan perempuan kita buatkan sama-sama. Dan untuk perempuan juga kita siapkan. Ini kenapa? Angka kanker rahim kan naik. Kita juga mesti ingat. Jadi perawatan tuh perlu. Ya. Bahkan saya itu ada cita-cita. Ini cita-cita ya Nasir ya. Saya pengen setiap wanita Indonesia tuh punya spray
di dalam tas kecilnya. Makanya kita bikin yang namanya spray yang Kecil. seperti ini. Kenapa? Karena air ya, ini di Indonesia nih kita sudah pernah lakukan penelitian, bahkan air di rumah pun saya pernah kirimkan ke ini tuh masih mengandung E. coli. Mungkin karena pipa-pipanya sudah lama sejak zaman Belanda ya. Bahkan air-air yang di rest area itu juga nggak bagus banget. Dia tidak diberikan air-air kadang-kadang dari sumur. Sumurnya sudah tercemar dengan yang namanya limbah pabrik, limbah apa di rest area kadang-kadang dekat kan, yang Bandung tuh dekat dengan sungai, dekat apa. Makanya saya bilang udah, kita bikin ini. Saya juga ini terinspirasi pada waktu COVID di mana tangan pakai spray kan. Kalau di situ kenapa nggak dibikin? Akhirnya pakai ini, dibuat ya, tinggal dibuka dan bentuknya juga kecil, hanya 60 menit. Spray seret udah, nggak usah diapa-apain lagi. Kalau mau keringin pakai tisu udah, nggak usah dicuci pakai air dari sana. Itu akan sangat menurunkan resiko keputihan, terutama keputihan karena jamur, karena E. coli, karena bakteri. Itu kita sudah lakukan itu. Nice. Dok, usul. Ya. Buat cowok nggak ada dok, biar wangi punya saya, set gitu, biar sebenarnya istri cowok saya juga bisa menikmati. Tapi ya Oh, bisa? sih. Bisa dikasih berdua bisa. Oke, bisa kita lakukan Cuman berdua. kita kan lebih kepada ceweknya, karena cewek itu kan cowok bawa cewek itu kan lebih naruh di tasnya. Naruhnya Kalau saya kan selalu minta ke istri saya, pencucinya dong. Dia dipakai, jadi dia duluan. Nanti saya pakai sendiri juga. Terus tinggal digosok aja pakai apa? Pakai tisu beres, sudah selesai. Oke. Gitu loh. Oke. Nah ini kenapa ini akan mengurangi angka keputihan di Indonesia kalau menurut saya. Karena apa? Keputihan di kita itu hampir setiap wanita pernah mengalami keputihan sampai usia tua itu sampai 2-3 kali. Dalam seumur hidupnya. Dan salah satunya adalah karena adanya infeksi. Oh, bahayanya apa sih dok kalau misalnya keputihan? Waduh, banyak banget bahayanya. Pertama yang udah jelas kalau keputihannya terlalu sering ya, satu bisa mengakibatkan daerah di situ menjadi imunitasnya berkurang, mudah terjadi cancer. Oke. HPV segala gampang masuk. Kedua, infertility. Banyak sekali pasien-pasien yang mengalami infertility karena keputihan. Udah bayi tabung, udah apa, keputihannya nggak diobatin. Oke, make sense. Bagaimana kualitas spermanya bisa menembus? Bisa terjadi kehamilan kalau cairannya banyak, spermanya terjerembab di dalam genangan keputihan tersebut. Ketiga, PID. PID itu artinya infeksi yang akhirnya ascendant infection. Infeksinya itu dari mulai dari misfinya naik ke saluran telur, naik ke indung telur, akhirnya menjadi nyeri semuanya. Yang namanya PID, pelvic inflammatory diseases. I see. Berarti sebenarnya even berarti kalau teman-teman yang misalnya baru married terus emang mau langsung program hamil nih dok gitu ya. Jadi even sebelum menikah pun ya kita juga harus pinter-pinter ngerawat sebenarnya misfi kita gitu kan. Merawat misfi. Karena kalau misalnya nggak dirawat ya ujung-ujungnya lama-lama sakit kayak tadi, keputihan dan akhirnya harus diobati. Tapi kalau misalnya bisa di maintain kayak gini gitu kan, dengan minum suplemen, dengan pakai sabun gitu kan, akhirnya bisa dirawat dengan lebih baik sehingga saat memang mau promil itu udah ready gitu ya. Dan saya selalu menganjurkan juga ke mereka, kita itu karena banyak ya, zaman saya itu angka infertility itu 15%. 15% wanita yang menikah, pria yang menikah 1 tahun itu pasangannya tidak hamil. Sekarang 25%. I see. Kenapa? Kegemukan. Gula-gula yang banyak, gorengan, santan di mana-mana, cireng dan sebagainya. Bukan saya menyalahkan makanannya, tapi kitanya tidak bisa mengendalikan diri. Belum lagi makanan-makanan instan, belum lagi makanan-makanan pengawet. 25%. Lalu tadinya 1 di antara 7, 6, 7, sekarang 1 di antara 4. Makanya dokter terus ya udah, karena paling banyak juga menemukan sperma-sperma yang kadang ngerokok, begadang, jelek, dokter bikin yang namanya Pronimel nih. Buat yang laki-laki itu yang namanya ini Pronimel. Itu supaya spermanya bagus. Terutama yang merokok, yang begadang, supaya lincah karena yang lincah ya kan? Lincahnya orangnya apa spermanya dong? Spermanya. Oh, spermanya. Karena saya melihat ya sperma yang perokok. Waktu itu di Inggris saya diajarkan, waktu itu saya ikut kongres juga, bagaimana sperma perokok itu dia bergetar aja gitu melihat telur. Nah, kita bikinlah yang namanya
Wispronimil bagi mereka yang merokok, suka begadang, atau mereka pengen cepat hamil, spermanya pengen cepat bagus, apalagi mereka yang suka sering onani. Nah, kita bikin seperti itu, ya. Kita berharap bahwa bisa tercapai lah kalau kualitas spermanya baik, karena kan laki-laki bertanggung jawab 45% terhadap kehamilan. Faktor infertility, ketidaksuburan. Wanita 55% memang penelitian kita di klinik Pasutri Tebet seperti itu. Nah, kemudian dengan mengkonsumsi Pronimel ini, harapannya spermanya akan menjadi lebih bagus. Nah, demikian juga kalau yang perempuannya ini isinya apa aja sih? Ini isinya delima. Delima itu emang dari zaman dulu kala kita dikenal sebagai kesuburan. Delima jahe. Ya. Kemudian ini juga ada ya berbagai macam komposisi seperti jahenya juga ada, jintennya juga ada, semua ini sebenarnya herbal resep-resep semua kita ya, sendiri. sehat-sehat. Cuman kenapa saya bikin ini dalam bentuk yang kemasan? Kita udah nggak mau lagi dibikin dalam bentuk jamu, misalnya jahe campur delima disuruh jadi jus atau gitu, mereka nggak mau. Mereka ingin dalam bentuk kapsul, tapi tentu kapsul ini terstandarisasi. Makanya ada izin BPOM-nya, ada izin halalnya, karena kita berharap mereka mendapatkan kualitas yang terbaik lah ya dalam arti kata, karena keinginan mereka untuk dapat pejuang-pejuang garis 2 itu kan besar ya. Kalau mereka juga mendapatkan, mohon maaf ya, hanya harus bikin ini, harus bikin sendiri, misalnya delima dibubukin dulu pakai, itu kan susah. Kita bikin dalam bentuk kapsul 2 kali atau 3 kali 1. Ya termasuk juga yang wanita gitu. Yang wanita kenapa dok? Emang wanita juga banyak zaman sekarang, banyak. Wanita-wanita yang memang pola hidupnya juga seperti itu, stres ya kan, kemudian juga mereka juga makannya kan yang gula-gula tuh di mana-mana. Ya bahkan kan kalau kita lihat kadar gulanya itu bahkan sampai 10-20 kali lipat. Ya janganlah gitu loh. Makanya salah satu utama kalau kamu mau hamil, saya katakan berat badan dan mulai mengurangi konsumsi gula. Iya, itu memang sudah dibilang lagi program sama dokter-dokter yang lain juga udah dibilang kayak kurusin badan. Ya oke. Dan kita punya Femislim memang ya, kita punya Femislim untuk menguruskan badan biar lebih ini, terutama juga yang pria-pria yang perutnya buncit. Karena kalau perutnya buncit, estrogen yang akan dominan. Dan ketika estrogennya dominan, spermanya jumlahnya juga menjadi lebih sedikit. I see. Oke. Ini minum, nanti nggak usah kaget kalau nanti buang air besarnya mungkin akan ada minyak. Seperti itu lemak-lemaknya keluar. Dan cepat turunnya ya, 15 menit sebelum makan. Ya bisa, kalau misalnya kurang pengen cepat bisa minum sekali 2. Saya juga selalu melakukan program-program mereka yang ingin hamil. Dok pengen alami dulu, ya udah kan kamu inseminasi pengen dulu alami ya. Saya kasih turunin berat badan dengan cara-cara seperti itu. Ditambah Pronimel ini, dan satu hal. Saya juga memberikan, umumnya pria dan wanita itu kekurangan protein, ya namanya protein esensial. Nah, terinspirasi dari situ saya ngelihat kalau kita ke Kalimantan itu Jepang mengimport namanya ikan gabus. Jepang tuh pada pusat ikan ya, dari Indonesia 10.000 ton per bulan. Dari Indonesia? Dari Indonesia. Karena proteinnya tinggi? Karena proteinnya tinggi. Nah makanya dokter mengambil contoh dari sana. Mereka buat juga untuk kesuburan di sana, buat juga untuk protein di sana. Maka kita bikinlah yang namanya albumia. Mungkin di sini nggak ada albumia namanya. Itu untuk meningkatkan kadar protein pada pasutri, pasangan suami istri. Kalau ditingkatkan proteinnya, apa yang terjadi? Si prianya kualitas spermanya juga akan baik, yang wanitanya juga kualitas telurnya akan menjadi baik karena proteinnya baik. Apalagi wanita-wanita itu kan kadang-kadang kurang darah. Karena diet-diet sebelum dapat pasangan kan nurunin berat badan segala macam, makannya diatur-atur, proteinnya kurang. Kita kasihlah itu sehingga akan terjadi memudahkan terjadinya kehamilan dengan protein yang baik. Albumia bukan hanya untuk mereka-mereka yang mau hamil, tapi untuk menyusui supaya air susunya bagus. Bayi 1000 hari pertama itu butuh protein tinggi supaya dia cerdas. Bukan juga hanya untuk ini, bisa dia dikonsumsi untuk wanita hamil ya, supaya perkembangan janinnya tidak stunting. Kita kan paling takut stunting, dan sekarang kan stunting kurang protein dari mana ya. Jangan kamu pikir yang kurang-kurang stunting itu yang perlu diberikan MBG atau apa. Kurang stunting itu justru di masyarakat kita yang
modern ini banyak saya menemukan kamu kok proteinnya dikit banget, HB-nya rendah. Ya dok, saya kan diet, dok, saya kan pekerjaan saya sebagai marketing, kadang-kadang pekerjaan saya membutuhkan saya tetap langsing, tetap itu, jadi saya juga makannya dikurangi, proteinnya turun. Saya bilang kamu mau dengan protein kamu turun seperti ini, nanti anak kamu stunting, anak kamu pendek, anak kamu tidak berkembang, intrauterine growth retardation atau pertumbuhan janin terhambat. Makanya saya kasih biasanya pada wanita hamil juga albumia. Nah, juga bisa dipakai kalau udah melahirkan, kadang-kadang lukanya harus cepat kering, itu protein kan dibutuhkan. Apalagi proses persalinan melahirkan kadang-kadang panjang ya. Dicoba dulu, diinfus dulu baru dia bisa melahirkan. Maka kita kasih yang namanya albumina. Isinya protein gabus, satu-satunya ikan di dunia yang paling tinggi proteinnya, kualitasnya terbaik, dan itu ada di Indonesia. Gila, 30 tahun lebih ekspertisnya Dr. Boyke langsung dirangkum dengan segala suplemen yang dibutuhkan. Karena saya selalu berpikir begini, apa sih yang saya bisa lakukan? Ya, oke, memperbaiki kualitas hubungan seks. Tapi kan kualitas hubungan seks juga mesti diperbaiki dari kualitas orangnya. Yes. Imunitas mereka, hormon mereka, sperma mereka, telur mereka. Makanya diciptakanlah berbagai macam cara untuk membuat kualitas daripada tubuh si pria dan wanita itu menjadi baik. Seperti itu. Aku dari tadi gini, oh my god, happy banget dapat 3 SKS nih dari Dr. Boyke gitu kan, rasanya di sini kayak kapan lagi kita bisa kuliah biologi. Kelar podcast ini kita borong semua. Borong. Kita review nanti. Dok, ngomong-ngomong perihal aku sebenarnya cukup into sexuality, bukan untuk kayak nonton porno, bukan segala macam, tapi buat ya artnya itu. Gitu. Aku ikut yoga dan segala macam dengan latihan segala macam. Aku menemukan bahwa sebenarnya ini aku sendiri ya, ini aku bukan katanya, tapi aku mengalami sendiri. Aku mengalami sendiri. Aku bisa orgasme tanpa ejakulasi. Aku bisa multi orgasme seperti wanita. Kalau aku ceritain ke cowok-cowok, mereka pada nggak ngerti. Lu pada paham nggak cowok bisa orgasme tanpa ngecerot? Itu juga sudah diajarkan di dalam kitab-kitab kuno juga ada. Apalagi Mantakcia, pernah dengar? Guru aku. Tapi secara kedokteran itu bisa mengakibatkan kalau tidak dikeluarkan pembengkakan prostat. Iya. Jelas, itu sudah ada penelitiannya juga. Jadi please lah, alami aja lah. Lagi kamu tahu kan, untuk bisa dapat gitu kamu juga memerlukan latihan yang berat. Latihan bertahun-tahun. Iya. Ngapain? Kita hidup yang alami aja. Ya kalau memang harusnya dikeluarkan dan itu juga enak. Dia juga cairannya keluar, prostatnya akan menjadi sehat. Karena sebagian besar prostat yang tidak sehat, karena ketika tidak dikeluarkan yang terjadi adalah hormon yang keluar dehidroepiandrosteron yang mengakibatkan pembengkakan prostat dan pada akhirnya bisa berangsang terjadinya kanker prostat. Itu penelitian. Kita nggak bisa. Kalau sesekali kamu mau melakukan itu, sesekali aja. Oke. Karena itu bertahun-tahun belajar. Dijadwalin. Ada titik-titik yang mesti ditekan. Saya baca. Tapi ketika kita berlebihan, berdiskus ya dengan pakar seks semua, no, Dr. Boyke. Ada yang manggil saya Dr. Dian. No, Dr. Dian, it is dangerous for your prostate. Gitu kan saya bilang, kan kita discuss tuh di dalam kongres seks ya. Dia bilang penemuan itu bagus untuk membuat laki-laki itu menjadi dia tidak capek. Kadang kan nggak dikeluarkan kan nggak terlalu banyak. Tapi itu gitu loh. Kita kan nggak mau juga lah kena prostat. Biarpun kita sudah tua ya. Meskipun 55% padain. Tapi kalau kita pola hidupnya sehat kan nggak. Iya. Memang direkomendasi. Perlu prerequisite-nya yang banyak banget gitu. Dan untuk mencapai kayak gitu tuh nggak gampang loh. Emang hebat loh dia bisa sampai dapat begitu. Anda bertahun-tahun kan? Dari 2019 sampai 2023. Hanya untuk bisa menahan atau mendapatkan multiple orgasm. Kalau wanita kan dia bisa. Iya, alami kan. Apalagi titik-titik orgasmnya ada G-spot, ada klitoral, ada titik-titik yang lain ya kan. Kalau pria memang mesti perjuangan. Makanya pria itu yang penting nggak usah deh sampai begitu. Yang penting jangan ejakulasi dini dan tetap keras, itu aja lah. Gitu. Dan untuk itu kan kita ada. Benar. Seperti itu. Itu ya, ada Pro-Elki Glek yang bisa kita bantu gitu loh untuk semua itu. Kita dengerin, gak semua cowok bisa tuh. Lo bener. Iya sayang.
Kita tuh sampai udah ngejadwalin dok. Jadi kita Mana yang pakai multiple orgasm buat dia? Betul. Tapi kamu juga bikin multiple orgasm dia? Gini dong. Aku nih kita punya Ritual. filosofi seksualitas adalah gini. Your pleasure is my pleasure. Yes, good. Gitu. Aku meraktekin ini pakai empati. Jadi seksual itu pakai empati juga kan dok? Iya dong. Jadi kalau ngelihat pasangan kita enak, kita iya, juga enak. Harus gitu. kita juga. Dan salah satu yang bisa membahagiakan buat perempuan adalah ketika laki-lakinya ejakulasi dalam waktu yang cukup, ya artinya dia juga terangsang, dia udah orgasme. Dan satu-satunya yang membahagiakan laki-laki adalah mengamati seorang perempuan mengalami multiple orgasm. Yes. Karena kadang-kadang untuk ngelihat dia multiple orgasm aja itu kadang-kadang kayak aku cukup gitu, nggak sampai aku harus keluar, aku kayak udah fulfilled dan satisfied gitu. Tapi ya itu mungkin yang pas lagi ini ya lagi puasanya dan nih. Ketika ejakulasi sebenarnya cairan itu yang ketika terasa hangat di rahim, uterusnya di rahim itu nikmat banget buat ini. Emang makanya iya. Oke. Emang jadi artinya, Oke, gua kasih. Artinya sesekali boleh untuk multiple orgasm pada pria, tapi cairan itulah yang membuat wanita itu bahagia juga. Itu kayak semacam validasi bahwa lu nafsu juga sama gue gitu ya. Validasi. Oh, siap. Validasi langsung dari biologi. Karena kadang-kadang si pria si wanita kamu multiple orgasm, si wanita nggak merasakan, nggak tahu, ya kan? Iya. Kan? Betul. Tapi kalau cairan dia tahu, dia mengeluarkan. Iya. Oke. Nah itu kita suka jadwalin nih dok. Kita jadi punya satu setiap bulan kita bikin quality time. Namanya food trip. Jadi kita bulan madu setiap hari dok. Good. Setiap bulan. Setiap bulan. Iya. Setiap bulan kita ada bulan madu. Tapi jangan lupa ya nih. Apa tuh? Saya punya Vifresh dan Vicen. Apa tuh dok? Ini buat bulan madu dan buat meningkatkan. Jadi waktu itu sekali lagi saya ceritanya. Waktu itu saya umroh sama anak saya yang terakhir karena anak saya pengen pergi umroh sama bapaknya karena dia lulus S2 di Lund, Sweden. Saya melihat ada parfum, tapi kok kecil begini. Ternyata di Arab itu dipakai untuk membuat daerah di situ wanginya, membuat para pria terangsang. Disemprotkannya di sekitar pusat dan di sekitar daerah di situ. Nah, cuman kan saya cium ya memang karena beda tempat ya. Baunya kok kayak bau-bau padang pasir gitu, kok buat saya nggak cukup, kayak bau-bau begitu nggak terlalu cukup dengan bunga-bunganya, memang bunga-bunga kurma di sana. Makanya saya buatlah namanya Vires dan Vicen. Ya. Vires ini yang lebih yang lebih romantis, lebih ini. Jadi ada ada feromonnya. Jadi kalau kamu semprotin nih, Nis, di situ, pasti Nasir tuh akan lebih nyeruduk lagi. Lebih hot lagi. Minum gelas aku gitu. Ya. Yang satu lagi Vicen ini lebih kepada yang erotis, yang lebih kepada imajinasi gitu, wanginya itu. Bunga-bunganya bunga-bunga Indonesia, saya sesuaikan. Nah, ini juga termasuk best sellernya kita ya. Apalagi buat yang pasangan-pasangan muda nih, saya selalu bilang, ayolah, jangan sampai seks itu tidak menyenangkan. Harus penuh dengan keharuman, wangi dan sebagainya. Apalagi mereka-mereka yang masih muda, pengantin-pengantin baru ya, sehingga akan terkenang di dalam otaknya bahwa seks bersama suamiku itu indah banget. Yes. Gitu loh. Setuju dok, kita dukung. Sayang banget, maksudnya kayak kita nikah akan bertahun-tahun gitu, tapi kalau cuma seks buat cuman dorongan biologis, kalau lagi horny doang, sayang gitu. Kenapa nggak dinikmatin? Prokreasi, mendapatkan keturunan, rekreasi, ya itu yang paling penting, dan ekspresi cinta. Rekreasi dan ekspresi cinta lah yang harus dikejar. Kalau prokreasi itu dengan dua-dua ini juga bagus, otomatis kadang-kadang dapet. Iya, betul. Berarti menikmati prosesnya. Yes, menikmati prosesnya. Alhamdulillah kita menikmati. Aku menikmati, nggak tahu kamu. Dan satu hal juga, kadang-kadang makin lama kan, beberapa wanita, beberapa pria kadang-kadang, dok 5 tahun kawin kok rada-rada kurang ya. Nah, si wanita juga kadang-kadang perlu menambah, selain menjaga berat badan, menambahkan yang memasuki premenopause. Kita gunakan, saya bantu tuh biasanya dengan Menoherb 35 tahun tuh sudah mulailah. Pertama bisa menunda terjadinya menopause, mengurangi gejala-gejala yang di menopause kayak kurang gairah, kemudian cepet capek, tulang keropos,
payudara mulai turun, kulit mulai berkerut dengan yang namanya Menoherb ini. Menoherb. Oke. Herb itu herbal, untuk meno ya. Mereka-mereka yang sudah mulai memasuki usia. Berapa tahun? 35, 40 sudah mulai. Saya kasih buat pasien-pasien sebenarnya. Karena mereka bilang, dok jangan dong dok saya keburu menopause. Karena sekarang udah makin dini, menopause 45, 46 ada beberapa pasien yang juga mengalami ya menopause. Ya udah kita tunda, bantu dengan Menoherb. Oke. Seperti itu. Ingat nanti umur, gue bentar lagi 35. Iya, tahun oke, depan oke. 35. Jadi Belinya bisa dari sekarang. dicicil-cicil, gitu. Oke. Jadi yang kamu butuhkan yaitu ya adalah bagaimana membuat pasangan tuh bersama-sama bisa menikmati perjalanan pernikahan itu indah. Itu Yes. yang harus bisa dibuat. Nah, saya bisa membuat itu kamu jadi ya itulah namanya nanti orang tuh gak gampang untuk cerai itu karena kamu merasa dua-duanya kamu dua jadi satu, soulmate banget. Gue kayaknya susah deh ninggalin pasangan gue meskipun lu dapat misalnya sorry ya Anis dapat yang lebih cakep daripada ya. Kamu nggak kepengen karena aku udah dapat segalanya kok dari dia, dari seks oke, dari komunikasi oke, dan ya semuanya dan kami berdua sama-sama memperjuangkan kehidupan ini dengan menyenangkan. Why not gitu? Apa alasan saya mesti ninggalin dia? Itu yang mesti ditanya kita. Yes. Gitu. Dok. Sama kalian juga berdua. Artinya kepada yang buat madu-madu. Ketika kamu dalam namanya godaan ya di mana-mana. Pasti. Perselingkuhan. Tapi kan kalau kamu nanya kan apa alasan saya harus ninggalin dia? Saya dapat semuanya kok dari dia. Ya. Gitu Bener. loh. Kita kan tinggal di Bali. Kadang-kadang kalau sunsetan kita duduk terus kita ngelihat cewek-cewek bule-bule pakai baju, kita ngomong, "Wih, mantep tuh Bi." Tapi bukan yang nafsu mau itu gimana. itu kita biasa jadi ngobrol-ngobrol aja, biasa iya. terus kayak, "Wih, ganteng tuh Bi," gitu. "Cantik tuh, mantap tuh." Gitu-gitu itu aja karena boleh, kita udah karena kita juga punya fantasi. Iya. Boleh-boleh aja kok nggak jadi masalah. Toh kita juga nggak akan nidurin dia Iya, nidurin bener, bule bener. itu. Buat ya kan? lucu-lucuan aja. Iya, lucu-lucuan. Terus Dok, kalau boleh tahu nih, Oh. kalau dari 100% eksplorasi seksual yang eksis sekarang, menurut dokter atau mungkin ada datanya, pasangan muda Indonesia tuh udah eksplor berapa persen sih? Kamu akan sedih kalau denger ya. Yang muda-muda tuh berapa persen? Berapa Dok? 30. Baru 30% eksplorasi seksual. Itu pun yang sudah mereka udah pakai internet, pakai yang lain-lainnya enggak. Mereka tuh kadang-kadang, tapi saya tuh udah seneng ya kan kalau di klinik Pak Sutri itu kan kalau mereka melakukan premarital check up, yang terakhir itu ketemu saya. Nah kan saya tanya dan hampir semuanya mengatakan belum tahu dok. Bahkan ada yang mohon maaf letak misfi aja nggak tahu. Mungkin karena dilarang oleh orang tuanya. Bagaimana dok masuknya kemana ini? Tapi saya ajarin. Nah kalau kita kan premarital check up di sana tuh kan mencek supaya tidak ada virus-virus ya. Kalau si cowoknya badung nih paling enggak kita obatin dulu baru nikah. Jangan sampai menularkan kepada si wanita herpes, chlamydia ya kan. Nah kalaupun yang wanitanya kalau pengen buru-buru hamil kita periksa tosnya, toxoplasma rubella. Karena sebagian besar gangguan daripada ketidaksuburan itu juga adalah infeksi 70%. Kalau yang saya temukan ya di pasti saya tidak tahu dari center-center infertility yang lain. Dok, tanpa ngejudge siapapun, kalau boleh tahu orang yang pasangan-pasangan atau individu-individu yang kayak masih clueless tentang seksualitas tuh yang kayak gimana sih? Maksudnya kayak apakah orang-orang terdidik juga atau malah yang kayak gimana sih? Aku nggak kebayang. Aku dapat datanya itu ya kalau kita lihat-lihat ya kalau aku dapatnya misalnya dari premarital check up ataupun dari data-data yang mereka ini ya. Umumnya kan mereka yang bisa ke Pak Sutri juga orang-orang yang terdidik kan. Benar. Iya, maksudnya in fact dia ke dokter aja kan sebenarnya dia teredukasi kan. Wow. Tapi banyak yang dia terdidik tapi untuk seks itu dia pinter S2 tapi untuk seksnya enggak. Karena mereka dilarang itu tabu itu masih terjadi itu loh sampai sekarang. Kecuali kalau mereka sekolahnya ke luar. Karena lebih ke lingkungannya Amerika, lebih terbuka. Ya, karena pas saya juga ada Australia, Amerika atau ke Eropa biasanya dapat tambahan. Tapi kalau yang mereka masih di sini mau S2 mau apa kadang-kadang ya mohon maaf ya pakai ini dan dia baru bercerita misalnya bahwa terjadi hal yang dulu misalnya pernah karena saking nggak ngertinya di incest baru dia tahu bahwa ini tuh incest hanya dari TV. Berarti saya tuh dulu incest ya dok ya dengan ayah tiri saya baru.
Makanya dia ketakutan menikah dan banyak sekali lah kalau persoalan seks mau Iya. diceritain. Oke. Dan itu saling berkaitan juga tadi dengan pengalaman masa lalunya, Yes. sisi emosional dan psikisnya juga gitu ya. Jadi ya buat teman-teman yang mau menikah maupun sudah menikah gitu, artinya seksualitas maka Is itu a jadi part iya. daripada psikologi. Kamu kan psikolog. Iya, betul. Bagian yang paling penting dari kesehatan mental. Betul. Fisiknya sehat, ya, pola makan, ya, pola tidur, pola olahraga, Iya. hindari kebiasaan buruk, merokok, begadang, minum minuman keras, itu satu fisik. Iya. Harus siap. Kemudian tadi mentalnya itu dalam pengetahuan tentang seksnya dengan terutama manajemen stresnya. Karena menikah itu jangan dipikir nggak stres ya. Iya. Banyak banget yang nah saya nyesel juga dok buru-buru nikah ternyata stres juga karena kamu terlalu bersemangat, terlalu melihat perkawinan itu seperti kamu melihat film Cinderella. Iya. Dapat pria yang ganteng pangeran, dianya juga ini kan ternyata kenyataannya kan nggak begini. Iya, karena kita kan selalu kan film-filmnya yang kayak gitu. Betul. Dan satu kesiapan juga sosial bahwa kamu harus bisa nerima teman-teman. Ya Anis misalnya menerima teman-temannya Yaser mesti terima teman-temannya Anis semua. Iya. Iya. Karena banyak gak mau gue nggak sama lingkungan lu, gue nggak cocok, nggak bisa juga. Sedih sih ini kok. Suami saya tuh nggak mau dok bergaul sama teman-teman saya, dibilangnya rumpi lah apalah. Akhirnya kan dia juga merasa sementara dia Terisolasi. seneng gitu, terisolasi gitu loh. Iya, iya. Nggak boleh rumah saya dipakai untuk pertemuan teman-teman saya, nggak boleh ini, saya sedih. Nah kan, nah ketika perkawinan itu sudah mengalami ada sesuatu hal yang kayak gitu, itu bisa pemicu-pemicu. Alah, nah, teman-temannya yang perempuan bisa aja kan. Ya. Ya lo sih punya laki kayak gitu. Iya, malah Lu masih disalahin. cakep lo masih gini. Ntar gue kenalin deh sama Ya. teman gue. Ya. Yang suka sama lo. Iya kan? Iya, iya. Bisa terjadi gitu. Jadi sedapat mungkin ketika menikah itu perjanjiannya. Terima kamu semua teman-temanku, terima kamu semua keluargaku, terima kamu semua orang tuaku yang memang keadaannya seperti ini. Terima enggak semua. Karena kita di Indonesia kawin bukan hanya you and me. Tetapi dua keluarga besar. Itu juga di Indonesia. Beda. Kalau di luar negeri masa bodoh. Saya punya teman. Individualis ya. Boy gue sedih banget. Kenapa di konsul? Saya dokter, temen. Gue mau nengok anak gue di Jerman. Gue gak boleh ke rumahnya. Oh no, you can stay in apartment. Iya, Bayangin sedih banget. Gue ngegedein anak dia. Gue sekolah mati-matian. Boy nyari duit praktek buat dia sekolah. Sampai bisa ke Jerman. Gue datang mau nengok cucu gue. Gue tidak boleh. Dan tidak boleh ikut mengatur cucu. Oh enggak. Dia bilang no please mother. No. Dia bilang nggak boleh dikasih misalnya bawa kue Iya. untuk kamu merusak pendidikan saya. Nangis dia sampai akhirnya dia pulang lagi ke Indonesia. Nah itulah. Ya, ada plus minus Jadi lah ada ya plus setiap minus society. lah. Mungkin mereka lebih mandiri di sana. Tapi bagaimanapun juga terima dua keluarga besar. Even mungkin keluarga ini banyak yang kurang-kurangnya ya terima. Ini juga pasti nggak ada keluarga besar yang sempurna. Pasti ada sesuatu yang kekurangan. Dan yang sering adalah nanti masalah duit. Oh itu. Oh, kalau ke keluarga suami saya itu royal banget dok. Tapi ke keluarga makanya ada caranya. Kalau kamu mau ngasih ke keluarga saya, ke keluarga suami, biar perempuan yang ngasih. Artinya Itu pasangan. yang kita lakuin. Iya. Kalau kamu mau ngasih ke keluarga yang perempuan, suami yang ngasih. Iya. Enak kan? Jadi tidak ada bener yang sih. tertutup. Cara dari zaman bapak ibu Bapak, gitu iya, ya. itu aku diajarin gitu. Iya. Sayang ya banyak yang masih belum denger ini, tapi semoga kamu yang denger juga Yang jadi dengar bisa ya. dapat manfaatnya. Dan kita kan berharap perkawinan tuh langgeng. Ya kita berharap ngapain sih kita udah sama-sama. Kawin itu nggak butuh energi. Untuk penyesuaian itu butuh. Makanya pengenalan kalau saya masih mengizinkan pacaran. Iya. Masih diperbolehkan sebatas masih tidak sampai melakukan petting intercourse. Buat saya ya, saya ya. Iya. Mungkin ke yang lain, kok dokter Beker sekarang? Karena saya belajar di luar juga, itu melakukan salah satu pengenalan diri itu merupakan satu yang penting. Karena banyak saya kasus-kasus yang mau terjadi perceraian karena ternyata setelah menikah, mohon maaf ya, suaminya gay. Ternyata ada lagi istrinya lesbian. Sampai akhirnya harus deal. Iya. Si perempuan itu satu rumah tinggal bertiga. Ada saya pasien begitu.
Berarti kalau di urut-urutin akarnya harus komunikasinya harus kuat, harus terbuka. 55% komunikasi. Iya. Dan satu lagi, bagaimana seseorang pasangan itu ada 3 ya yang harus itu menahan amarah dan memaafkan itu paling berat dalam 2 hal di dalam perkawinan itu, memaafkan karena kan mereka juga tidak kawin dengan pria-pria yang sempurna, wanita-wanita yang sempurna, bukan bidadari dan pangeran. Jadi pasti kan punya kekurangan. Mudah memaafkan, udah. Aku ngerti kok, udah. Kamu aku maafin, udah. Kalau perlu biarpun kita salah, ya udah maafin aku, udah. Ya. Kadang-kadang kita mesti seperti itu karena di dalam frame ya, kadang-kadang wanita tuh selalu merasa dirinya paling benar. Itu juga dari dalam penelitian, kalau kamu baca buku laki-laki itu dari Mars, perempuan dari Venus. Dari Venus itu pasti akan keluar tuh itu. Seakan menurut dia karena dia menggunakan rasa, semua itu perasaanku. Sementara laki-laki tuh menggunakan logika lebih banyak. Nah itu kan kadang-kadang menjadi hal yang membuat jurang gitu loh di dalam penilaian. Makanya di pernikahan kita, aku tuh belajar banget emotional intelligence. Aku jejelin filsafat biar logiknya juga tajam. Jadi kita menyeimbangkan diri masing-masing. Otak kiri dan otak kanan, bagus. Gitu. Saya kira itu ya. Tapi sekali lagi buat mereka-mereka yang mau menikah, bahwa kecocokan sifat itu perlu banget. Sekali lagi, bukan kecocokan seksual. Kalau di luar negeri kecocokan seperti ini, kecocokan sifat. Saling menutupi, seperti panci dengan tutupnya. Itu aja. Oke. Interesting. Catat, ya kan? 55% komunikasi, 30% seksual Seks dan penampilan. Makanya kan saya bilang, ketika misalnya ada seorang wanita nih ngeluh ke saya, suami saya ngomong gini, ibu coba introspeksi. Saya bukannya body shaming ya Bu ya, ibu gemuk loh Bu. Oh iya ya Dok ya, saya juga kan. Coba deh. Ya namanya laki-laki itu kan ketertarikannya saya bilang, itu kan kepada physically kan. Laki-laki itu kepada payudara, kepada muka yang kinclong, kepada betis yang bagus, kulit yang bagus, ya kan? Beda kalau dengan wanita kan pada satu, fun gak dia orangnya? Nomor 1 fun, smart gak dia orangnya? Kaya tuh nomor 4, ganteng tuh nomor 5. Saya dapatkan, gak ada saya lihat. Saya banyak mendapatkan pasangan-pasangan yang istrinya cantik, prianya biasa-biasa aja. Ganteng tuh nomor 4, nomor 5. Smart, fun, kemudian dia itu satu lagi bisa bisa menghibur, itu juga. Witty, kayak gitulah. Iya stand up comedian mukanya jelek-jelek, istrinya cantik-cantik tuh. Istrinya stand up, karena di situ daya tarik pria itu. Tapi juga pria juga jangan karena udah merasa begitu, tubuhnya kayak semar, perutnya buncit, ya nggak bisa juga. Tetaplah pada itu, tapi kita yang mesti diasah pada pria itu adalah kemampuan itu tadi, yang humoris, yang kayak gitu ya. Itu perlu dipunyai oleh setiap pria. Tapi materi itu tetap, meskipun dia nomor 3, nomor 4 tadi kan, itu tetap. Ya untuk survival, untuk kebutuhan hidup. Karena kamu akan membesarkan anak-anakmu. Jangan jadi pria-pria yang dalam tanda kutip mokondo. Sekarang kan lagi banyak kan. Model konsisten dan doa. Wah mantap banget nih. Ini 100 kali lipat bermanfaat dari tepuk sakinah ini. Ya kan awareness dan ini udah wisdom nih berpuluh tahun kan. Iya. So hopefully teman-teman yang nonton ini, baik kamu yang lagi mempersiapkan diri memasuki pernikahan, bahkan yang baru menikah gitu ya, sadarilah bahwa seksualitas is part of our marriage gitu kan. Dan justru kalau misalnya seksualitas itu bisa membuat kita lebih intimate, membuat kita jadi lebih keterhubungan, rekreasi bareng, itu tadi kata Pak Dokter malah jadi langgeng gitu. So it's okay to learn about it gitu, tapi pilih dan pilah informasi mana yang jangan sampai quotes-unquotes menjerumuskan. Apalagi sedih juga ya tadi dengernya anak SMP udah banyak yang pada buka-buka baju gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar, terus upgrade diri supaya kamunya juga jadi lebih wise dan kamunya juga bisa
tadi mendapatkan rumah tangga yang juga langgeng. Iya. Sakinah mawadah warohmah katanya kalau di dalam Islam ya, itu memang perlu sakinahnya, saling mencintai, mawadahnya penuh gairah. Jadi seks itu ada di Oh gitu dong. Mawadah. Warohmah itu dicintai oleh Tuhan dengan mengikuti aturan kewajiban daripada Tuhan. Itu aja. Hidup itu very very simple sebenarnya. Sakinah, mawadah dan warohmah. Yes. Oke. Dan catatan buat saya mau baca buku Garden of Perfume ya. Ah. Apa? Perfume of Garden. The Perfume of God. The Perfume of Garden. Itu menarik, aku Itu juga menarik. mau. Nanti kita Tapi carinya di ini ya, di kalau kamu mau ke Singapura ada. Kemudian saya dapatnya waktu itu di Belanda. Harus impor ya? Harus impor. Atau kamu cari di apa? Yang namanya Alibaba atau apa? Bisa tuh. Siap. Tapi susah itu. Nanti di pas ke ininya bea cukainya ditanyain, dibuka sama mereka. Jadi pas kamu jalan aja, Siap. cari ke toko buku besar. Kalau saya tuh jalan ke luar negeri, lebih banyak saya pernah bawa buku sampai sekoper. Sama anak saya bilang, karena buat saya itu adalah makanan untuk jiwa kita, ya kan? Dan sampai kapanpun kita butuh pengetahuan. Dan saya nggak bisa hanya butuh pengetahuan seks. Saya baca buku misalnya Robert T. Kiyosaki, saya baca buku Marifatullah misalnya, karena saya kan umur udah segini. Masa saya hanya mendalami masalah keduniawian, seks gitu kan, saya juga perlu ada pencerahan bagaimana saya pulang dengan baik nantinya. Wih. Keren. Persiapkan beda, diri. Beda ngobrol sama ini veteran. Iya. Baiklah, kalau gitu semoga apa yang disampaikan dan obrolan kita cukup bermanfaat buat teman-teman. Komen kalau punya insight yang menurut kalian bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan follow Dr. Boyke, terus cobain produknya. @Dr. Boyke Dianugraha. @Dr. Boyke IG-nya Dianugraha. atau kacamata Dr. Boyke. Siap. Nanti Tapi saya punya hadiah loh buat pasangan suami istri Oh, yang iya. saya nilai sangat harmonis ya, dan itu harus diteruskan loh Amin, ya. amin. Jadi Amin. pasangan yang harmonis. Karena Amin. WIS ini singkatannya Wanita Indonesia Sehat Harmonis. Oh, aku sehat dan harmonis. Kalau kamu sehat, aku happy. juga sehat. Iya. Karena itu wanita yang harmonis juga dengan pasangannya ya. Jadi Dengan senang ini hati maksudnya dong. Ya. Oke. Terima kasih. Ya sama-sama. Nanti kita foto abis ini ya. Iya. Oke. Kita tutup dulu ya. Oke. Oke, silakan. So, thank you teman-teman. Komen kalau ada insight-insight mau ngobrolin apa lagi kita, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Dr. Yo, Boyke. sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Salam sehat dan bahagia ya.